Rahayu Bolokinase bersama Pak Dibolkin dan teman gaib saya masih Ki Durga Kelana. Rahayu Bolokinase. Gimana Gus? Alhamdulillah. Oh, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Koyo ane wayem ngene Ki Durga. Ada duwe saya. Amin. Alhamdulillah. Amin amin. Semoga Bolokinase juga artinya ayam semua, banyak rezekinya, diberi kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gus, Ki Durga. Kemarin kan saya ngikutin perjalanan Ki Durga ke makam Mbah Krampung ya, atau ke Karen dan Gresik itu ya. Mbah Krampung itu saya ikutin lewat YouTube itu ya. Nah, kalau dari pandangan Pak Di, tempatnya ini asik ini. Oh, asik sekali. Mistis sekali ada. Ya. Jadi banyak orang yang belum tahu ya. Mbah Krampung itu siapa. Ya. Itu bisa diterangkan lagi di Terawang dari sini. Oh ya. Kalau Pak D juga Terawang, tapi ya nanti kita padukan ya. Ya. Ini kalau menurut penerawangan saya, memang beda antara pandangan saya sama warga sekitar. Kalau menurut warga sekitar itu, Mbah Krampung itu adalah penasehatnya Sunan Giri. Oh gitu. Jadi waktu itu kalau Sunan Giri lagi sumpek, lagi pusing, lagi puyeng, itu menyepi di tempatnya Mbah Krampung. Di sana beliau meminta petunjuk ke Mbah Krampung. Tapi siapa? Sunan Giri ini ketemu secara fisik atau enggak sama Mbah Krampung? Kalau menurut pandangan saya, menurut saya itu eranya beda, tapi beda, kalau menurut warga setempat, konon memang konon memang Sunan Giri ketemunya ya di situ di Mbah Krampung. Entah itu berdasarkan bisikan atau memang ketemu langsung, warga setempat juga banyak gitu yang belum tahu. Tapi kalau menurut pandangan saya, malah Mbah Krampung itu usianya jauh di eranya Sunan Giri. Lebih tua ya? Lebih tua. Kalau eranya Sunan Giri kan era-era Majapahit ya. Majapahit akhir. Iya, Majapahit akhir. Kalau Mbah Krampung, pandangan saya, ini sekali lagi menurut pandangan saya, ketika saya berkomunikasi dengan beliau di sana itu, dia itu berasal dari sebelum era Majapahit malah. Oh, malah lebih tua sebenarnya. Kalau sebelum Majapahit berarti era-era Singosari ya? Itu betul. Oh, itu iya. Kalau Pak Di lihat di YouTube-nya ya, sambil Pak Di Terawang itu ya. Ya memang betul yang Ki Durga sampaikan itu bahwa Mbah Krampung ini bukan warga sekitar ya. Jadi seperti pelancong atau musafir Pak. Ya, musafir, lebih tepatnya musafir. Musafir ya. Ini kalau Pak Dibolkin Terawang ya sekitar ya zaman-zaman Singosari. Kemungkinan ya. Ya, Ki Durga. Ini datang waktu zamannya Kertajaya. Oh, Kertanegara, itu maksud saya. Kertanegara itu ya, Singosari akhir itu. Itu kan ada utusan dari negeri Cina ya. Yaitu kan yang datang ke Kertanegara untuk memberitahukan supaya kamu takluk dengan zamannya Kublai Khan itu. Kublai Khan. Nah itu. Nah ini salah satu rombongan. Kalau Terawangan Pak Di ya. Salah satu rombongan, dan ini bukan penduduk lokal memang, dia warga Cina, orang Cina, dan tidak beragama Islam. Ya antara Buddha atau Konghucu, tapi lebih cenderung ke Buddha. Gimana Ki Durga? Iya, banyak versi memang. Di sana menyebutkan bahwasanya beliau itu Muslim ya, katanya. Tapi kan sejarah belum mencatat itu kebenarannya, ya kan? Kita hanya bisa melihat dari hasil
penerawangan kita masing-masing. Kita Iya. kan bilangnya gitu ya. Kalau saya versinya juga beda kan, kan gitu. Jadi itu sebenarnya belum ada kepastiannya tentang kalau Sunan Giri itu bertemu sama Bakar Rampung atau enggak, itu belum ada bukti-buktinya. Bukti nyata Emang kan ya. ya mungkin Mbak Sunan Giri itu nyepi di sana terus dapat bisikan ketemu secara gaib kan, ya bisa saja namanya wali ya. Orang-orang yang mendalami ilmu ketuhanan itu biasanya meskipun beda zaman, iya, tapi pasti bisa ketemu, memberikan wejangan komunikasi. Karena roh itu tidak mati ya. Betul. Gitu. Jasad bisa mati, tapi roh tidak bisa. Nah itu kalau Pak di Terawang dari sini itu Bakar Rampung ini marganya, kalau orang Cina C ya, marga itu Tan, marganya itu Tan Sihok atau apa gitu. Tapi yang jelas marganya itu Tan. Ya ini kan perlu diperjelaskan lagi ya, diperjelas lagi karena sejarah kita ini kan terus terang kalau kita amati itu amburadul sekali. Catatan mengenai seseorang atau pelaku sejarah itu kadang-kadang berkembang sesuai kepentingan sekelompok tertentu. Ya. Jadi kalau dalam versi spiritual atau pandangan orang-orang pelaku spiritual itu, ya kalau Pak D ini nganggapnya Mbak Bakar Rampung ini bukan muslim dan bukan warga setempat. Dia adalah musafir orang-orang Cina yang ada diutus untuk Kertanegara itu menemui Kertanegara, dan utusannya kan dipotong. Gak mungkin kalau rombongan utusan suatu negara itu datang hanya 2 orang. Oh, pasti banyak. Banyak kan. Nah, salah satunya ini Bakar Rampung. Kalau menurut Pak Dil ya. Setelah Pak dikonfirmasi dengan beberapa teman-teman spiritual itu, marganya memang Tan. Ya, gitu ya. Ki Durga. Nah, terus di situ Pak dilihat Ki Durga itu dapat sangu di situ. Banyak. Dikasih cindera mata sama Bakar Rampung. Iya. Oh ini asik ini, bisa diceritakan dan ditunjukkan kepada Anda. Ya, ini kolokinasi ya. Yang pertama kemarin di Bakar Rampung dapat mustika apa ini? Kayak batu virus tapi berbentuk ini kayak Pinocchio ini modelnya ini. Ya kan? Deketin sini Ki Durga. Nah, modelnya moncongnya ini kayak apa? Kayak Pinocchio gambarnya ini. Nah. Terus bisa dijelaskan mengenai isi atau kodam dari batu virus ini? Batu virus ini kan kalau menurut kodamnya ya ini, menurut terawangan saya ini sosok-sosok memang kayak jin yang dari sana, dari Cina. Ya, ini kok zombie ini? Enggak, maksudnya itu orang-orang model-model Cina yang dulu yang kayak syekh itu kan ada kan? Iya, memang itu. Nah, ini fungsinya ini untuk keselamatan diri. Ini. Terus juga kalau dipakai ini bisa menimbulkan kepedean. Jadi percaya diri ya. Percaya diri. Ini. Tapi memang batu virus sendiri itu punya manfaat. Konon kalau orang pakai batu virus itu, kalau kecelakaan, ini konon ya, kalau kecelakaan itu bisa terselamatkan walaupun cedera tapi nggak terlalu parah. Oh gitu. Boleh lihat Gus, ini Ki Durga keliru ambek Gus Moy. Wih iya sih gini. Ini kayak ada besi-besinya gitu ya. Iya, kayak mengandung besi, badar besi campur virus. Nah ini
itu kan virus Persi itu. Iya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada virusnya, ada badar besinya. Itu kalau dibalik gambarnya kayak ada gambar sapi itu. Oh iya, iya betul gini ya, sapi. Enggak, maksudnya kalau yang gambar Pinocchio itu diputar ke bawah itu Juga seperti Semar. iya, Jadi ya. ada yang ngomong Semar, ada yang ngomong Pinocchio. Nah, Itu. oh ini. Ini kalau Pak dirasakan besar ini energinya. Iya. Juga. Besar sekali. Iya. Besar sangat, ini. Sangat besar. Energinya. Dan ini efeknya nanti. Nah ini Pak dibolkin sampai di sini. Dek, 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 dek. Bisa bikin tenang jiwa itu. Iya. Iya. Dua-dua yo. Iya, tenang. Tapi dijual ininya. Barangkali ada polukinasi yang minat, monggo silakan hubungi admin aja nanti. Oh gitu. Jadi ini fungsinya untuk keselamatan ya? Iya, keselamatan. Untuk dagang-dagang itu bisa ya? Iya. Iya, ini kayaknya untuk perdagangan juga. Kan nanti ketika kita memakai ini, dipakai cincin, nanti auranya kita bisa kelihatan. Jadi auranya itu sangat besar sekali dan bisa bikin yang pakai ini pede nanti. Oh. Ketika apalagi untuk dagang ya, ketika dagang dengan memakai itu nanti insya Allah bisa kita semakin pede menjualkan produk atau nanti pembelinya itu bisa terkesima melihat kita gitu. Ini karena kalau Pak dirasakan besar ini energinya. Berat, terasa berat gitu. Di dada Pak Adi. Iya. Jadi bisa ditegaskan ini untuk keselamatan ya, terutama ya. Ya semua dari Tuhan, tapi dia mengandung energi atau mengandung kodam. Wasilah. Jadi dari yang Maha Kuasa itu diturunkan ke batu ini energinya. Itu ya semua kan tergantung dari cara pandang ya. Tapi kalau Pak dirasakan memang ada energinya. Terus yang lainnya? Yang di Durga. Yang ini pecut naga puspa ya, karena bentuknya ada naganya ini. Iya, saya lihat di YouTube itu di Durga sampai lemes. Wow, lemes hari ini ya. Lemes sekali sampai itu pulang masih lemes. Diniatkan narik atau kejadian apa namanya nggak sengaja gitu? Sebenarnya nggak sengaja kan, waktu kita habis dapat ini Zika virus ini, kita kan mau pulang sebenarnya. Tapi mau keluar di pintu keluar itu kok ada yang energi yang menarik saya itu untuk ke pohon itu. Kan ada di videonya itu kan kita nggak sengaja, kita mau pulang sebenarnya, tiba-tiba saya ditarik ke sana. Itu terasa secara naluriah atau gimana tuh? Ada yang narik. Oh, ditarik itu ya. Jadi kita berjalan, tiba-tiba saya itu kayak keseret, tarik ya untuk jongkok di pohon situ kan, di bawah pohon situ. Itu terus akhirnya kan ya itu ternyata dikasih lagi sama Mbak Kerampung. Didekatkan ini. Nah, ini ada bentuk kepala naganya ini ya. Ini ada bentuk kepala naga ini. Kelihatan apa enggak ini ya? Nih, barangkali polokinasi. Ada kepala naganya ya. Ya. Nih. Coba dilihat. Itu kodamnya apa? Wah, ini keren juga. Ini keren. Ini untuk kedikdayaan ini. Ini kalau yang suka-suka berantem, suka-suka perang, ini kodamnya. Karena ini di sini kodamnya ini panglima ini. Panglima besar ini. Panglima besar. Ya, memang ini cenderung untuk kedikdayaan. Dari apa namanya? Dari bentuknya aja sudah kelihatan serem. Ada kepala naga. Ini harusnya gandeng sama naga puspa ini harusnya ini. Harusnya. Pedangnya ya? Iya, pedangnya. Kan sama-sama kepala naga. Oh iya. Ini kecut ini. Buat nyambuk-nyambuk ini. Ini kok enggak
dapatnya di dekat mana? Mana? Makamnya Raden Talang Pati ya. Iya, makam Raden Talangpati itu sebenarnya itu hanya simbol. Itu bawaannya itu sebenarnya bukan jasad tuh yang dimakamkan di situ. Itu iya. Menurut pandangan saya, pengalaman saya itu senjata semua itu. Senjata ya? Iya, ada pedang-pedang di sana itu. Kalau menurut pandangan Pak D ya, dilihat itu di Karawang bosannya. Itu seperti ada golok, memang golok Cina gitu ya, model golok Cina. Ya, yang tapi hitam warna. Iya, yang terpendam di situ memang gitu. Mengandung energi, ya mungkin dipakai perang. Tenang semua itu. Iya, di situ. Kalau jasad nggak ada. Nggak ada. Itu. Oh iya. Memang bukan anu ya, Ki Durga, bukan makam Raden Talangpati itu bukan wujud manusia yang dimakamkan ya, tapi senjata-senjata ya, itu cuman mungkin untuk pengelabuan aja itu. Iya. Karena nanti ketika itu banyak orang yang kebuka bisa tahu itu isinya senjata, dibongkar itu makamnya itu. Sampai berarti bongkar ya. Makanya itu untuk menyiasatinya dibuatlah seperti kayak makamnya. Tapi sing jogo ya apa? Ki Durga yang jaga. Iya. Aduhai kerennya. Ganas ya. Oh, ganas sekali. Makanya kita di sana itu sampai lemes gak karu-karuan, sampai kebawa pulang itu. Ki Durga, kalau ini ada teman-teman Bolokinase yang tertarik dengan cut ini, ya senjata ini, dikasih nggak, Ki Durga? Oh, kita itu spesial untuk Bolokinase itu apa yang enggak. Oh, kalau misalkan benar-benar Bolokinase itu pengen, nanti bisa kok hubungi admin ya. Admin ya, nanti kita kasih lah nanti bisa cek ke admin untuk syarat dan ketentuannya ya. Karena kita tidak mungkin pelit sama Bolokinase, karena kan Bolokinase sudah mendukung kita, membesarkan kita untuk semakin berkembang dan maju. Makanya kalau ada Bolokinase yang minat sama pecut ini ataupun batu ini, mustika ini, monggo silakan hubungi. Batu ini untuk keselamatan dan perdagangan ya. Ya, kalau ini untuk kedikdayaan, barangkali kan ada yang hobinya itu tanding atau pokoknya ini buat kedikdayaan. Tapi bukan untuk kekebalan ya, nanti beli ini dianggap nanti ditembak nggak mempan, susah nanti. Ini mungkin waktu dipakai, waktu ada masalah gitu mungkin ya. Masalah apa dulu? Kalau masalah pinjol nggak bisa ya? Oh iya. Misalkan mau waktu jalan mau dicek atau orang dirampok gitu. Insya Allah ini bisa. Energinya muncul ya. Ya, jadi nanti musuh itu kayak ada ketakutan tersendiri. Itu. Kalau untuk masalah lari dari masalah, ya jangan. Gitu. Harus tanggung jawab ya. Iya. Kalau punya masalah. Harus bisa jawab. Kalau tanggungnya nanti urusan carry. Itu. Demikian Bolokinase yang bisa Ki Durga Kelana sampaikan tentang perjalanannya di makam Bakar Rampung Gresik ya. Itu di sekitar Damar Kurung, dekat terminalnya Senanggiri. Oh, Sekar Kurung. Ya, itu kan penurunan bis untuk yang ziarah-ziarah ke makam Mbah ke terminal itu. Ya. Ya, kalau ada nanti yang berminat, monggo bisa dihubungi ke admin Bolokinase. Dan monggo ditutup salam ke para viewer Ki Durga. Sekian Bolokinase, saya Ki Durga dan Pak De Bolokin mau mengundurkan diri, pamit. Terima kasih sekali lagi untuk Bolokinase karena sudah selalu setia menonton channel kami dan mendukung kami untuk bisa maju dan berkembang. Sehat selalu, banyak rezekinya. Salam Rahayu.